Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada video kali ini Yo Irwan akan membahas tentang format RTL sesuai permintaan dari salah satu subscriber atau penonton Yo Irwan yang sebelumnya meminta untuk lanjut RTL pada video di contoh jurnal OJT. Nah, di sini Yo Irwan akan lanjut untuk kegiatan RTL seperti apa. Kita mulai dari bagian yang pertama untuk bagian judul program ya. Di sini kita bisa buat untuk contohnya Yo Irwan di sini kita menggunakan judul yaitu optimalisasi supervisi akademik pembelajaran mendalam terintegrasi poin pusat. Di sini nanti Yo Irwan akan melakukan supervisi akademik terhadap guru di sekolah kami. Nah, ini adalah terintegrasi poin pusat. Ini artinya poin pusat ini adalah portal inovasi Tempur Sari 1. Nah, di sana nanti guru-guru dapat mengakses dengan mudah dan semua yang disupervisi, baik itu perangkat ajar, kemudian nanti dokumentasi supervisi, serta nanti instrumen asesmen nanti akan diupload di poin pusat tersebut. Nah, judulnya seperti ini. Dan untuk tujuannya, kita bisa mengisi di bagian ini. Yo Irwan menggunakan 3 ya. Di sini ada yang pertama adalah guru menunjukkan budaya sekolah kolaboratif antara KS, guru dan siswa dan mitra pembelajaran. Yang kedua adalah guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran mendalam. Ini yang kedua adalah menyusun perencanaan. Dan yang ketiga tujuannya adalah guru mampu melaksanakan pembelajaran mendalam. Jadi yang pertama adalah kolaborasi, kedua menyusun perencanaan, ketiga adalah melaksanakan pembelajaran mendalam, dan yang keempat adalah menyusun instrumen penilaian. Jadi ada 4 tujuan ya. Kemudian di bagian berikutnya indikator keberhasilannya ini harus terukur ya. Jadi punya target. Maka target kami adalah 75% guru menunjukkan budaya sekolah kolaboratif. Yang kedua adalah 75% guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran mendalam. Yang ketiga adalah 75% guru mampu melaksanakan pembelajaran mendalam. Dan yang keempat, ini ada 75% guru mampu menyusun instrumen penilaian yang holistik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi, jika tujuannya 4, maka indikator keberhasilan juga 4 ya. Kemudian antara tujuan dan indikator ini sama. Jadi bedanya nanti di bagian tujuan ini kita masih menggunakan rumusan guru mampu, sedangkan nanti di sini indikator keberhasilan ini sudah ada target yang harus dicapai. Jadi istilahnya nanti tujuannya SMART, ada spesifik, kemudian measure bisa diukur, sampai nanti ada time boundnya juga boleh, tapi di sini kami yang penting ada yang bisa diukur ya, 75%. Misalnya gurunya 8, 75%-nya ini nanti berarti minimal 6. Seperti itu. Kemudian untuk bagian langkah-langkah kegiatan, ini kan ditulis perencanaan, pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, di bagian ini sebenarnya mungkin bagian perencanaan, pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut ini lebih baik kita tulis ke inquiry kolaboratif atau IK, yaitu terdiri dari assess, design, implement, measure, reflect, and change. Jadi lebih baik ditulis seperti itu. Mengapa? Karena nanti di laporan OJT nanti di bab 2 kita akan mendeskripsikan bagaimana assess, design, implement, measure, reflect, and change-nya tersebut. Sehingga di bagian ini langkah-langkah kegiatan, langkah baiknya nanti perencanaan ini sudah masuk di bagian assess ini, kemudian pelaksanaan nanti diimplement. Di perencanaan ini nanti bisa masuk di assess dan design. Kemudian nanti di bagian measure nanti ada monef, kemudian refleksi itu berarti reflect, dan change-nya ada di bagian tindak lanjut seperti itu. Nah, di sini mulai dari bagian assess karena kita mengambil supervisi akademik ya di sini. Di
sini kita ambil supervisi akademik, maka assessnya adalah melakukan observasi awal terlebih dahulu terhadap proses pembelajaran. Kemudian jangan lupa melakukan analisis SWOT untuk mencari strength, opportunity, aspiration, dan result, antara kekuatannya, peluangnya, kemudian aspirasi dan hasilnya. Tentunya dengan wawancara bersama guru. Kemudian menganalisis dari data hasil belajar, bisa RPP juga bisa, dan portofolio pembelajaran. Ini cukup ngamati saja ya. Kemudian barulah kita menuju ke langkah berikutnya adalah desain. Nah, desain ini sudah kita menyusun program supervisinya, kemudian lanjut ke menyusun dan menyepakati jadwal supervisi, serta menyusun instrumen supervisinya. Mungkin instrumen kolaborasinya, instrumen perencanaan pembelajarannya, instrumen pelaksanaan pembelajarannya, kemudian instrumen untuk asesmen. Jadi itu. Kemudian selain itu kita juga menyusun instrumen monitoring keterlaksanaan IK atau inquiry kolaboratif, serta menyusun instrumen keberhasilan dari program kita, program ini, RTL ini, sehingga nanti 2 ditambah nanti tujuannya berapa. Jadi instrumennya bisa berbeda-beda. Kalau saya di sini instrumennya jadi 6. Nah, tujuannya 4 ditambah monitoring IK dan keberhasilan program sehingga jadi 6. Lalu dilanjut diimplement, ini mulai dari sosialisasi akademik, supervisi akademik, kemudian ada pendampingan. Setelah pendampingan ada pelaksanaan supervisi. Kemudian saat supervisi mencatat hasil observasi dan pengisian instrumen. Lalu ada di langkah selanjutnya adalah measure, reflect, and change. Nah, di sini untuk mengukur berarti kita menganalisis hasil observasi. Kemudian menyampaikan hasil supervisi akademik. Kemudian berikutnya kita melakukan refleksi bersama. Kita kumpulkan gurunya bareng-bareng. Nah, kita lakukan refleksi dan diskusi. Nah, di sini juga KS menyampaikan kelebihan dan kelemahan. Nah, guru kemudian menyusun tindak lanjut. Nah, ini adalah change, untuk mengubah ya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya nanti seperti apa. Kemudian terakhir nanti penyusunan laporan program RTL kita. Nah, lalu di bagian berikutnya sumber daya. Ini kita gunakan 7 modal ya. Ada modal manusia yang terlibat siapa saja, mungkin KS, guru, pengawas, komite sekolah, paguyuban, dan lainnya. Kemudian bisa kita gunakan juga modal fisik yang mendukung kegiatan kita, mungkin seperti laptop, PC, Chromebook, LCD, WiFi, Smart TV, dan lainnya. Kemudian ada juga modal politik seperti dukungan komite, dukungan paguyuban. Kemudian modal sosial seperti apa, misalnya kolaborasi siswa guru komite. Kemudian modal finansial, tentunya ini penting ya, seperti anggaran di diklat PM melalui bos kinerja ini. Nah, diantaranya itu tidak harus semua modalnya kita gunakan meskipun kita memiliki 7 modal. Kemudian waktu pelaksanaan untuk RTL itu bulan Agustus sampai September, karena nanti Oktober harus sudah selesai. Dan di akhir nanti 8 profil lulusan yang akan dicapai itu apa saja untuk kegiatan RTL kita. Nah, tentunya kan ada 8, tidak harus 8-nya muncul semua. Nah, minimal 5 atau 4 atau 5 lah di sini. Saya ambil kolaborasi yang saya lihat tadi. Kemudian ada komunikasi, kreativitas, dan kemandirian. Seperti beriman, bertakwa itu tidak saya pilih. Kemudian kesehatan tidak saya pilih. Kemudian bernalar kritis tidak saya pilih. Nah, kalau mau dipilih silahkan ya. Kalau di sini saya cukup ambil 4 dari 8. Jadi RTL-nya seperti ini. Formatnya nanti bisa di-download di LMS ya. Jadi LMS sudah ada, tinggal download saja.
nanti diisi RTL-nya seperti ini. Nah, RTL ini yang akan kita buat laporannya untuk laporan OJT. Jadi di bagian ini daripada kita menggunakan yang ini perencanaan pelaksanaan, mending langsung pakai inquiry collaborative assess, design, implement, measure, reflect, and change. Jadi langsung saja, karena nanti di bab 2 laporan OJT yang kita uraikan itu. Jadi kalau nanti tidak ada di sini di RTL, malah nanti kita mengubah lagi. Jadi mending dari awal langsung seperti itu. Nah, mungkin untuk RTL seperti ini ya, semoga yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa untuk beri dukungan pada channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Kalau butuh terkait dengan OJT, silahkan cek di kolom deskripsi. Nanti ada jurnal OJT dan ada nanti link download untuk RTL ini. Semoga teman-teman mau untuk download dan nanti bisa berkontribusi mendukung Yo Irwan sehingga nanti semakin semangat dalam membuat konten. Terima kasih semuanya. Sekian dari Yo Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.